Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pemimpin baru, tantangan baru, yang penting Tuhannya sama. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yosua 3, ayat 1 sampai ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana, sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yosua 3, ayat 1 sampai ayat 7, tentang pemimpin baru, tantangan baru, dengan Tuhan yang sama. Sebelumnya, mari kita bayangkan seperti ini. Musa, sang pemimpin besar Israel, sudah wafat. Sosok yang selama 40 tahun memimpin bangsa Israel melewati Laut Teberau, menghadapi Firaun, menerima hukum dari Gunung Sinai, sudah tidak ada. Sekarang, bangsa Israel ada di bawah kepemimpinan Yosua, seseorang yang walaupun setia, belum pernah diuji dalam skala universal seperti ini. Tantangan yang dihadapi, menyeberangi sungai Yordan, yang airnya sedang meluap, untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Masalah utama saat itu adalah ketidakpastian akan kepemimpinan baru, dan rasa takut akan tantangan yang besar di depan mereka. Bangsa itu sudah punya pengalaman pahit karena ketidakpercayaan. Ingat 12 pengintai, di mana sebagian besar pengintai memiliki mindset negatif, dan sekarang mereka lagi-lagi harus melangkah di tengah ketidakpastian. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Ia berfirman dalam Yosua 3 ayat 7, pada hari inilah aku mulai membesarkan engkau di mata seluruh Israel, supaya mereka tahu, bahwa seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Hari-hari ini, kita juga menghadapi momen-momen pergantian Yosua dalam hidup kita. Ketika orang yang biasanya kita andalkan pergi. Ketika pemimpin yang membimbing kita tidak lagi ada. Ketika kita memasuki musim baru yang penuh ketidakpastian, seperti memasuki masa pensiun, kehilangan pasangan, diagnosa kesehatan yang buruk, atau perubahan besar kebijakan dalam gereja atau keluarga. Dan inilah surprise dari teks ini. Tuhan sengaja mengizinkan pemimpin lama pergi, agar iman kita tidak bergantung pada individu manusianya, melainkan kepadanya, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita lihat 3 poin utama, yang tersirat dalam bacaan kita, Yosua 3 ayat 1 sampai ayat 7. Pertama, proses transisi seringkali tidak nyaman, tapi selalu diperlukan. Perhatikan ayat 1. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Yosua, lalu berangkatlah ia dari Sitim dengan segala orang Israel, sampai mereka tiba di sungai Yordan. Mereka bermalam di sana, sebelum menyeberang. Ini bukan sebuah proses transisi yang mulus. Sungai Yordan sedang banjir. Tanah perjanjian ada di seberang. Tapi Tuhan justru menyuruh mereka maju untuk segera menyeberang. Apa artinya? Di dalam bagian bacaan ini, terkandung peringatan Tuhan. Jangan tunggu kondisi ideal untuk taat. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, langkah iman harus didahulukan. Banyak orang Kristen terjebak dalam pola, nanti kalau sudah siap. Tapi ketaatan bukan soal kesiapan,
melainkan soal kepercayaan kepada perintah Tuhan. Kedua, pemimpin bisa berganti, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Yosua bukan Musa. Gaya kepemimpinannya beda. Karismanya pun beda. Tapi satu yang sama, Tuhan yang menyertai keduanya, adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Inilah janji pengharapan dari Tuhan yang harus kita klaim, terutama saat kita menghadapi perubahan besar dalam hidup ini. Di dalam jaminan Tuhan tadi, tersirat larangan yang harus dihindari. Jangan membandingkan pemimpin masa lalu dengan yang sekarang. Jangan berkata, kalau dulu si A yang pimpin, semuanya lancar. Karena yang membuat berhasil itu bukan pemimpinnya, tapi Tuhannya. Ketiga, Tuhan memvalidasi kepemimpinan baru melalui mujizat saat kita semua taat. Tuhan tidak menyuruh Yosua membuat kampanye pencitraan. Tidak menyuruh rakyat membuat slogan. Dia menyuruh para imam memikul tabut perjanjian dan melangkah ke air. Dan saat kaki mereka menyentuh air, air itu berhenti mengalir. Ketaatan yang paling sederhana pun akan membuka jalan bagi mujizat yang luar biasa. Di dalamnya juga tersirat perintah untuk dilaksanakan. Ambil langkah pertama meskipun belum melihat jalan ke depan terbuka. Iman bukan menunggu semuanya jelas, tapi melangkah karena kita percaya Tuhan yang memegang kendali. Tuhan menginginkan kita membuat deklarasi pribadi dan respon iman yang positif. Mungkin selama ini kamu merasa kehilangan. Merasa masa kejayaanmu sudah lewat. Merasa pemimpin yang dulu kamu andalkan tidak ada lagi. Tapi Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, aku menyertaimu. Mari kita akui dosa kesalahan kita selama ini. Tuhan, aku sering terlalu mengandalkan manusia. Aku takut menghadapi tantangan baru. Aku sering menunda ketaatan. Tapi, hari ini aku percaya. Engkau tetap Tuhan yang sama. Engkau menyertai generasi kami ini. Aku mau melangkah dalam iman. Ucapkan mantra deklarasi iman kita berulang-ulang jika diperlukan untuk meyakinkan diri. Tantangan bisa berubah, pemimpin bisa berganti, tapi Tuhanku tetap sama, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita berdoa, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hati yang terbuka. Dan mari kita nyanyikan doa kita ini. Saat jalanku tak lagi pasti, bayanganmu hilang di depan mata. Ku panggil namamu di pagi sepi, Tuhan tuntun aku melangkah. Tetaplah besertaku walau dunia berganti. Langkahku kecil tapi kasih-Mu besar. Dalam transisi dan badai yang menghantam, Tuhan yang dulu tetap Tuhan sekarang. Di tepi Yordan ku ragu sejenak, tapi suaramu mengalahkan takutku. Langkah iman bukan soal asa, tapi tentang siapa yang berjalan bersamaku. Tetaplah besertaku walau dunia berganti. Langkahku kecil tapi kasih-Mu besar. Dalam transisi dan badai yang menghantam, Tuhan yang dulu tetap Tuhan sekarang. Engkaulah Musa di masaku, Engkaulah tiang awan dan tiang api. Bukan siapa yang memimpin, tapi siapa yang menyertai. Tetaplah besertaku walau dunia berganti.
Langkahku kecil tapi kasih-Mu besar. Dalam transisi dan badai yang menghantam, Tuhan yang dulu tetap Tuhan sekarang. Tuhan yang dulu tetap Tuhan sekarang. Tuhan yang dulu tetap Tuhan sekarang. Saat padanganku tak lagi pasti, bayangan Musa hilang di depan mata. Ku panggil namamu di pagi sepi. Tuhan tuntun aku melangkah. Tetaplah besertaku walau dunia berganti. Langkahku kecil tapi kasih-Mu besar. Dalam transisi dan badai yang menghantam, Tuhan yang dulu tetap Tuhan sekarang. Di tepi Yordan ku ragu sejenak, tapi suara-Mu mengalahkan tak